Selamat datang di Maga Putri Tripo Channel. Silakan follow terus channel ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari Dharma yang berbahagia, terimalah salam dalam Dharma Namo Buddhaya. Tak lupa kita panjatkan segala puji dan syukur kehadapan Tian Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi Guru Yang Agung, para posat mawasat serta makhluk suci lainnya. Sampai dengan hari ini, kita senantiasa diberikan dengan segenap keberkahan-keberkahan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Dharma yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini, saya akan membabarkan tentang tema banyak berbuat baik kok masih menderita. Marilah kita bersama-sama belajar dalam Dharma. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dharma, seringkali kita bertanya, mengapa kita sudah banyak berbuat baik tetapi masih saja susah, masih menderita? Kita sudah sering berdana kepada wihara, berdana kepada panti asuhan, dan lain sebagainya. Tetapi keadaan sekarang ini kita tetap saja masih susah, masih menderita. Tidak seperti orang lain. Kadang kita melihat bahwa kok dia padahal banyak berbuat jahat, tapi kok hidupnya senang ya? Mengapa seperti itu? Apakah ada yang salah? Apakah hukum karma itu adil? Apakah karmatik itu tidak salah alamat? Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, sebenarnya hukum karma itu sangat-sangat adil. Mengapa sampai sekarang terkadang orang masih menderita setelah banyak sekali berbuat kebajikan-kebajikan? Sebab-sebabnya ada beberapa, Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa keadaan kita seperti ini dikarenakan bukan hanya perbuatan pada saat sekarang yang kita lakukan, tetapi akibat dari perbuatan-perbuatan yang lampau. Kehidupan sebelumnya mungkin, atau kehidupan sebelumnya lagi. Kemudian yang kedua, perbuatan yang kita lakukan pada hari ini tidak secara instan langsung berbuah. Bisa masaknya nanti, beberapa kehidupan setelahnya. Bisa juga ada langsung yang instan. Seperti halnya kita menanam pohon mangga. Kita pupuk, kita rawat tiap hari, tetapi apakah langsung kita bisa nikmati? Tidak kan? Karena itu perlu proses. Dan juga setelah berbuah, menghasilkan buah yang banyak, tetapi apakah langsung bisa kita nikmati? Kalau misalnya mangganya masih muda, tentu belum terlalu nikmat atau enak untuk dimakan. Demikian juga dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Belum tepat dan saatnya berbuah pada saat itu. Sehingga kita masih mengalami penderitaan. Yang ketiga, tidak hanya karma dari berdana saja akibat membuat kita menderita. Tetapi mungkin kita berdana, tetapi kita tidak menjaga sila kita dengan baik. Kita masih suka menggosip, masih suka ngomongin orang, masih suka berkata kasar, atau menyakiti orang lain. Tentu hal-hal itu berakibat dari yang kita lakukan. Sehingga mungkin kita tidak disenangin orang, dimusuhi orang, dan lain sebagainya. Sehingga kita masih susah hidupnya, masih menderita. Jadi, selain kita berdana dan melakukan kebajikan lainnya, kita juga harus menjaga sila kita dengan baik.
Panati pata weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk menghindari pembunuhan atau menyakiti makhluk lain. Yang kedua, aku bertekad untuk tidak mengambil barang milik orang lain. Adinadana weramani sikapadang samadhyami. Yang ketiga, kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, musawada weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk tidak berbohong atau berdusta. Di sila keempat ini termasuk juga kita dilarang untuk menghindari berbicara yang tidak baik, berbicara kasar atau menghina, menggosip dan lain sebagainya. Yang kelima, surameraya majapamadhatana weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk menghindari minuman atau makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, sehingga membuat lemahnya kesadaran atau membuat mabuk. Karena jika kita meminum atau makan barang-barang yang memabukkan tersebut, akibatnya akan sangat fatal. Bisa saja seseorang tersebut itu melakukan 4 perbuatan di atas tadi. Maka ini harus dijaga dengan baik sehingga kita tidak boleh makan atau minum yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Kemudian poin yang keempat, tergantung dari karma yang kita dapati, itu karma tidak hanya faktor karma saja, tetapi ada faktor lainnya yang dapat membuat seseorang itu menderita. Misalnya saja ada 2 orang yang mengalami peristiwa yang sama atas perbuatan yang dilakukannya. Tetapi dampaknya itu akan sangat berbeda. Kenapa? Karena tergantung dari tingkat kesiapan batin seseorang tersebut. Ibarat kata, kalau misalnya kita menyediakan 1 cangkir, kemudian kita isi dengan air garam. Ada lagi yang 1 lagi kita siapkan 1 baskom, kemudian diisi juga dengan air garam. Air sama-sama air, tetapi wadahnya berbeda. Yang 1 cangkir, yang 1 itu baskom. Sedangkan garamnya sama-sama 1 sendok. Tentu saja tingkat keasinan dari wadah tersebut akan sangat berbeda sekali. Demikian juga dengan batin kita. Kalau misalnya batin kita sudah terlatih, mungkin kita lebih bisa menerima keadaan, lebih bisa menerima kenyataan. Nah, kemudian yang kelima, karena adanya loba, dosa, dan moha. Selama masih ada keserakaan, kemudian kebencian dan ketidaktahuan, maka penderitaan akan selalu menyertai kita semua. Oleh karenanya, dengan alasan-alasan tadi, ada 5 alasan kenapa kita sudah banyak berbuat baik, kok masih susah, masih menderita. Kita harus menjaga sila kita dengan baik. Kita harus melakukan lebih banyak kebajikan-kebajikan. Di dalam ajaran Sang Buddha, ada beberapa macam kebajikan, ada 10 kebajikan. Di antaranya adalah dengan berdana, kemudian sila, kemudian juga bermeditasi. Kita jangan lupakan untuk bermeditasi. Kemudian kita turut bermudita cita kepada orang lain atas keberhasilannya, yang disebut juga apacayana. Kemudian juga kita berbakti, hormat kepada yang lebih tua, yang kita sebut dengan weyawaca. Kemudian kita juga harus sering
mendengarkan dharma, dan kebajikan-kebajikan lainnya. Dan jangan lupa, kita jaga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita untuk selalu berbuat kebajikan. Selalu berpikir yang baik-baik. Jangan sampai kita tergoda untuk melakukan kejahatan. Sesuai dengan Dhammapada ayat 183 dikatakan bahwa janganlah berbuat jahat, perbanyaklah kebajikan, sucikan hati dan pikiran, itulah ajaran semua Buddha. Saya pikir demikianlah pembabaran Dharma pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita dapat menjadi orang yang lebih baik lagi. Jangan lelah untuk terus berbuat kebajikan. Apabila kita berbuat kebajikan, hendaklah kita mengulanginya dan mengulanginya lagi. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebajikan akan mendapatkan kebajikan, pembuat kejahatan akan mendapatkan penderitaan. Oleh karenanya, taburlah biji-biji benih, dan engkau pula yang memetik buah daripadanya. Samyutta Nikaya 1 ayat 227. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.